Pertanyaannya berbunyi, Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya ingin mendapat pencerahan dari Uday mengenai makan yang haram. Makan yang haram dan berdosa dimakan. Betulkah Uday? Saya pernah mendengar kononnya istri dan anak-anak di rumah tidak berdosa memakan makan haram. Khasnya makan haram dari hasil pendapatan haram. Sebab kita tidak tanggung dosa orang lain. Di mana suami yang bersalah mengguna wang haram, kenapa istri dan anak-anak di rumah juga terpaksa menanggung dosa? Sedangkan terkadang itu istri dan anak-anak tidak tahu menahu pun tentang kegiatan suami atau bapaknya di luar rumah. Mungkin hasil rasuah, mungkin hasil curi. Mohon Uday pencerahan. Okey. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita boleh lihat di dalam surat Fatir. Dalam surat Fatir ayat yang ke-18. Surat Fatir ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan Allah Subhanahu wa dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Cukup bahagian itu. Cuma untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, karena begitu mustahak perkara tersebut, bahawa seseorang tidak boleh memikulkan dosa yang dia lakukan pada orang lain. Sampai terdapat 5-6 kali disebut oleh Allah dalam surat yang berbeza. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Surat Fatir ayat 18 ini satu di antaranya. Dia terdapat pada ayat yang lain. 5-6 tempat menunjukkan perkara ini perlu diberi perhatian dan ambil serius. Seseorang tidak boleh membebankan dosa yang dia lakukan kepada orang lain. Wizrun dalam bahasa Arab maknanya al-hamlus thaqil, bebanan yang berat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah buang apa yang telah memberatkan bebananmu memikul. Wizron itu bebanan yang sangat berat. Dari perkataan wizron itulah akhirnya muncul istilah wazir. Apa makna wazir dalam bahasa Malaysia? Wazir maknanya menteri. Sebab menteri memang banyak kerjanya untuk menyelamatkan rakyat. Banyak berfikir, banyak usaha untuk mencari solusi agar rakyat dapat dibantu. Bukan jadi menteri untuk
keperluan diri sendiri, mengayakan diri, menyusahkan rakyat. Ingat, dalam bahasa Arab, wazir itu menteri. Menteri maknanya orang yang dibebankan dengan tugas-tugasan yang berat. Mereka mesti berlaku adil, tidak boleh pilih kasih. Oleh sebab itu, menjadi menteri sebenarnya adalah memikul amanah. Dia bukan nikmat yang dengannya kita mendapat kesenangan diri atau peribadi. Salah. Dari sudut bahasa saja salah. Berbalik kepada wala taziru waziratun wizra wazir, wizra ukhra. Seseorang tidak dapat memikulkan perkara berat yang dia lakukan pada orang lain. Ringkasnya, suami yang rasuah, suami yang mendapat income dari sumber yang tidak halal, dibawa ke rumah, isteri makan, minum, anak makan, minum, beli ini, beli itu. Isteri dan anak-anak tidak tanggung dosa yang dibuat oleh suami. Suami kena tanggung sendiri. Demikian juga di akhirat nanti. Itu sebabnya terdapat ayat. Di akhirat nanti, suami akan lari dari isteri, isteri akan lari dari suami, anak-anak akan lari daripada ibu bapa akan lari dari anak-anak, karena mereka tidak mau tanggung dosa. Itu sebabnya dalam satu riwayat, Nabi SAW pernah berkata pada suatu hari ketika membahas ayat itu, suami lari dari isteri, isteri lari dari suami, anak lari dari ayah, ayah lari daripada anak. Seorang suami yang berdosa di akhirat nanti, kata Nabi, akan berkata, wanita, kenal tak engkau siapa aku? Kata wanita tersebut, kenal, engkau adalah suamiku, my husband. Anta zauji, engkau adalah suamiku. Bagaimana pendapatmu tentang aku sebagai suamiku ketika di dunia dulu? Istri jawab, abang adalah suami yang baik. Memang baik. Nah, ketika itu suaminya memohon, wahai istriku yang tersayang, boleh tak engkau beri sedikit amal baikmu supaya aku terhindar daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan ke atasku. Sedikit saja. Apa jawab istri? Sungguh sayang, wahai suamiku. Aku tidak dapat beri kebaikanku walau sedikit, sebab aku juga takut perkara yang sama menimpa diriku. Lalu istrinya pun berlalu. Tak lama kemudian, si ayah ni jumpa si anak. Anak, kenal tak siapa aku? Engkau ayahku. Bagaimana pendapatmu kepada ayah ketika di dunia dulu? Anak jawab, ayah adalah ayah yang baik. Setelah itu dia mohon, dia mohon kepada istrinya, boleh tak nak kau beri sedikit kebaikan untuk ayah, supaya ayah boleh terhindar dari azab yang bakal menimpa ayah ini? Anak jawab, sungguh sayang wahai ayah, anak anda tidak dapat bagi kebaikan anak anda walau sedikit, sebab anak anda juga bimbang anak anda akan ditimpa oleh azab yang serupa. Anak berlalu. Ini yang dimaksudkan anak akan lari dari ayah, ayah lari dari anak, demikian sebaliknya.
Ia memberi isyarat isteri, anak-anak di rumah tidak akan tanggung dosa yang dilakukan oleh si ayah atau si bapa andai kata mereka bawa barang-barang haram, sama ada makanan, sama ada duit untuk beli makanan, perbelanjaan, sebab tanggungjawab memberi belanja atau menyara hidup isteri adalah suami, menyara hidup anak-anak adalah ayah. Ayah tanggung sepenuhnya dosa tersebut. Ini jawaban Ustaz. Cuma ada satu, kata Syekh Al-Utsaimin. Begitu juga kata ulama tafsir lainnya. Seseorang akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Andai kata dosa yang orang lain lakukan itu adalah dimulai oleh dia atau atas anjurannya. Itu sebabnya kata ulama tafsir ketika menafsirkan ayat Al-Quran, kaum Nabi Lot yang mempelopori homoseksual, kaum Nabi Lot yang mempelopori, yang memulai perbuatan keji homoseksual, selain mereka tanggung dosa homoseks yang mereka lakukan, mereka juga kena tanggung dosa semua orang-orang yang melakukan homoseks sampai hari kiamat. Apa sebab? Sebab mereka yang mula-mula buat kerja yang keji tersebut. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang mengajar sesuatu kebaikan, lalu orang yang dia ajar itu melakukan kebaikan yang dia galakkan, lalu dia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala orang-orang yang dia galakkan itu melakukan kebaikan itu dengan tidak dikurangi sedikit pun. Tetapi barang siapa yang menggalakkan suatu ajaran sesat, unsur syirik, khurafat, bid'ah, lalu orang yang dia ajar itu melaksanakan bid'ah, syirik, khurafat yang dia ajarkan, dia juga kena tanggung segala dosa followersnya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Itu bab lain. Itu bab karena dia mengajar. Itu sebabnya Ustaz sangat berhati-hati dalam mengajar. Kalau kita mengajar sesuatu, datangkan ayat Quran, datangkan hadis Nabi, supaya kita tidak menanggung dosa orang lain gara-gara kita telah mengajar ajaran yang tidak betul.